Bab 1375, Pertemuan pertama dengan burung pipit api. Tuan, penatua jatuh yang paling dekat adalah penatua ke-9 dan juga kepala klan naga lapis baja. Ada banyak pembudidaya di sana, dan sangat kacau, kata lelaki tua dari klan Kalajengking kegelapan sambil memimpin jalan. Sepanjang jalan, Wang Lin jarang berbicara ketika mereka berdua dengan cepat terbang melintasi domain bintang. Pikiran Wang Lin masih dipenuhi dengan apa yang dilihatnya di dalam boneka itu. Dia tampaknya telah memperoleh beberapa wawasan, tetapi ada lapisan kabut yang menghalangi, sehingga mustahil untuk melihat sesuatu dengan jelas. Meskipun klan naga lapis baja juga merupakan klan kecil, mereka memiliki lebih dari 1000 anggota. Kepala klan berada di penyakit hawar surga keempat, dan ketika dia menggunakan mantra armor naga klannya, tidak ada penggarap biasa yang dapat merusak perlindungannya. Tetua ke-9 juga terkenal di antara Dewan Jatuh, dan klan kecil seperti klan Kalajengking kegelapanku tidak akan berani menunjukkan rasa tidak hormat kepada mereka. Tetua Kalajengking gelap memberitahu Wang Lin semua yang dia ketahui tentang klan naga lapis baja. Setelah sekian lama, Wang Lin perlahan berkata, apakah planet utama klan naga lapis baja menjual kristal mutasi api berkobar? Tetua Kalajengking gelap dengan cepat berkata, ada, tapi klan burung pipit api telah mengumpulkan mereka dengan gila-gilaan. Kapanpun muncul, mereka rela membelinya dengan harga berapapun sehingga sulit bersaing dengan mereka. Pembelian kristal dan boneka mengharuskan kita pergi ke paviliun perdagangan di planet utama klan naga lapis baja. Keduanya adalah kultivator kuat yang keduanya terbang dengan kecepatan penuh. Hanya butuh beberapa jam bagi mereka untuk melintasi domain bintang dan melakukan perjalanan jauh dari klan Kalajengking kegelapan. Sebelumnya Wang Lin adalah planet budidaya hijau. Planet ini diselimuti warna hijau dan mengeluarkan kekuatan hidup yang kuat. Itu juga dipenuhi dengan energi spiritual, jauh lebih baik daripada klan Kalajengking kegelapan. Saat mereka berdua mendekat, 3 sinar cahaya melesat ke arah mereka. Ada seorang lelaki tua di dalam salah satu lampu, dan dia mengenakan kemeja hijau. Dia tersenyum dan menggenggam tangannya. Elder memperkirakan patriark klan Kalajengking kegelapan akan datang, jadi dia menyuruh ketiganya untuk menunggu. Dark Scorpion Patriark, tolong ikuti kami bertiga. 2 orang di belakang lelaki tua itu semuanya mengatupkan tangan dan sangat sopan. Klan Kalajengking kegelapan masih menjadi salah satu dari 372 klan. Meskipun bukan tetua yang jatuh, kepala keluarga klan bukanlah seseorang yang bisa menunjukkan rasa tidak hormat kepada anggota klan biasa. Patriark Kalajengking kegelapan tersenyum dan mengangguk. Dia membiarkan Wang Lin pergi dulu dan kemudian mengikuti. 3 orang dari klan naga lapis baja memimpin mereka menuju planet ini. Ketika 3 orang dari klan naga lapis baja melihat perilaku Patriark Kalajengking kegelapan, mereka terkejut. Mata lelaki tua itu berbinar dan dia dengan hati-hati menatap Wang Lin. Meskipun dia tidak memperhatikan apapun, dia mulai memberikan perhatian lebih. Untuk membuat Patriark Kalajengking hitam bertindak begitu sopan, orang ini tidak bisa diremehkan. Semua orang berubah menjadi sinar cahaya dan mendekat ke planet ini. Saat mereka hendak memasuki atmosfer, Wang Lin memperhatikan sesuatu dan berpura-pura dengan santai melihat ke belakang ke kejauhan. Riak muncul di angkasa dan seorang pria paruh baya keluar. Pria paruh baya itu memandang Wang Lin dan menunjukkan senyuman suram. Ekspresi Wang Lin tetap tenang,
seolah dia tidak peduli, dan dia menoleh ke belakang. Dia mengikuti mereka melewati atmosfer dan menghilang. Wang Lin dengan cepat melewati atmosfer dan hatinya suram. Pria parubaya itu telah melihatnya terlebih dahulu, membangkitkan kewaspadanya. Jadi dia melihat ke belakang. Hal ini langsung membuat suasana hatinya suram. Dia sempat melihat orang itu sebelumnya. Dia adalah salah satu kultivator langkah ketiga yang mengejar Tuo Shen ketika dia pertama kali memasuki sistem bintang kuno. Setelah melihatnya lagi, Wang Lin segera dapat mengetahui bahwa orang ini bukanlah seseorang dari tanah jatuh, tetapi dari sistem bintang kuno. Bagi kultivator langkah ketiga yang datang ke sini saat ini, bahkan tidak perlu menebak motifnya. Wang Lin tahu persis mengapa dia ada di sini. Dia pasti datang untuk membunuhku, namun, dia mungkin tidak datang dengan tubuh aslinya. Jika tidak, dia tidak hanya akan memiliki aura seorang penggarap penyakit hawar surga kelima. Tentu saja, dia bisa saja menyembunyikan budidayanya. Dia juga sepertinya takut dengan tempat ini. Kalau tidak, dia pasti sudah menyerang. Dewan Kedaulatan sangat cepat, penyakit hawar surga kelima. Kilatan niat bertarung muncul di mata Wang Lin saat dia menyeringai dan melewati atmosfer planet. Di ruang luar planet klan naga lapis baja, Master Simo menarik pandangannya dan tersenyum. Dia tidak berpikir dia akan bertemu dengan orang yang dia cari begitu dia tiba. Penampilan dan aura targetnya telah direkam oleh Grandmaster Yun Luo, jadi dia bisa mengenali Wang Lin secara instan. Sayangnya, saya tidak bisa berakting di sini, kalau tidak maka akan menimbulkan banyak keributan. Akan buruk jika Kaisar Agung ditarik keluar, namun, jika dia berada di planet, maka akan sulit baginya untuk melarikan diri. Saya hanya perlu menemukan alasan yang tepat untuk menangkapnya. Master Simo tersenyum dan matanya berbinar saat dia melihat ke kejauhan. Sesosok terbang dari kejauhan sambil tertawa keras. Itu adalah seorang lelaki tua berambut putih mengenakan jubah biru yang terbang keluar dari planet budidaya klan naga lapis baja. Senior Simo, kita sudah bertahun-tahun tidak bertemu, dan kamu masih terlihat cantik seperti biasanya. Orang tua itu tertawa keras dan energi asal mengelilingi tubuhnya. Dia mengeluarkan aura kultivator Heaven's Blade keempat. Tuan Simo tertawa dan mengatupkan tangannya. Rekan kultivator Sun, sudah beberapa ratus tahun sejak terakhir kali kita bertemu. Aku di sini untuk mengganggumu lagi. Bagaimana kedatangan senior dianggap merepotkan? Anda dan saya sudah saling kenal sejak lama. Jika bukan karena bimbingan senior Simo, saya akan mati karena penyakit hawar surga yang ketiga. Senior Simo, tolong ikuti saya ke gua saya. Orang tua itu tertawa. Dia adalah penatua jatuh yang ke-9, dan dia biasanya tidak peduli dengan masalah duniawi. Dia sedang berkultivasi dengan pintu tertutup ketika dia menerima pesan Guru Simo, dan dia segera keluar. Keduanya mengobrol sambil berjalan menuju planet ini, dan sosok mereka perlahan menghilang. Setelah Wang Lin dan Dark Scorpion Patriarch memasuki planet ini, ketiga anggota klan naga lapis baja dengan hormat pergi. Setelah mereka pergi, Dark Scorpion Patriarch memimpin Wang Lin ke sebuah kota di sisi timur planet ini. Patriarch Dark Scorpion berkata dengan suara rendah, "Tuan, jika Anda ingin membeli boneka atau kristal mutasi api yang berkobar, Anda hanya bisa pergi ke kota timur. Ada toko yang dikendalikan oleh klan naga lapis baja di sana. Kecuali saya datang untuk pelelangan besar, saya selalu pergi ke sana." Wang Lin mengangguk,
Tapi niat membunuh muncul di hatinya. Dia awalnya datang untuk membeli beberapa boneka tingkat tinggi untuk dipelajari, dan jika dia menemukan beberapa kristal mutasi api yang berkobar, dia akan membelinya juga. Kristal ini dapat membantu kebangkitan keempatnya. Jika dia menyerap banyak, itu akan sangat bermanfaat baginya. Selain itu, mendapatkan kristal ini dalam jumlah besar juga terkait dengan bagaimana dia akan mengambil esensi klan burung pipit api. Namun, setelah melihat Master Simo, Wang Lin berubah pikiran. Karena pihak lain telah mengejarnya sampai ke sini, akan sulit untuk melarikan diri. Namun, Wang Lin tidak berniat melarikan diri. Dia berencana bertarung di sini. Orang yang memburuku tidak menyerang karena suatu kekhawatiran. Dia pasti datang ke sini untuk mencari alasan untuk membunuhku, karena dia memiliki sesuatu yang perlu dikhawatirkan, itu yang terbaik, dan karena dia hanya menampilkan budidaya penyakit hawar surga yang kelima. Itu berarti dia jelas tidak bersedia mengungkapkan dirinya sebagai seorang kultivator langkah ketiga, atau sebenarnya hanya avatarnya yang ada di sini. Jika itu benar-benar avatar yang mengejarku, maka aku akan membiarkan avatarnya binasa sebagai contoh. Meski ini hanya avatar, aku tetap harus bersiap. Lagi pula, musuh penyakit hawar surga yang kelima tidak mudah untuk dihadapi, dan meskipun esensi petirku sudah lengkap, aku tetap harus berhati-hati. Ekspresi Wang Lin dingin. Setelah mengetahui kemana harus pergi, dia meraih lelaki tua itu dan mempercepatnya. Mereka berubah menjadi seberkas cahaya yang melesat ke arah kota. Wang Lin menurunkan orang tua itu dan berkata, "Cepat, pimpin jalan." Orang tua itu melihat niat membunuh dari tubuh Wang Lin, dan pikirannya bergetar. Dia dengan cepat memimpin Wang Lin melewati kota dan segera tiba di depan sebuah paviliun besar. Paviliun itu terlihat sangat kuno, dan saat dia masuk, seseorang keluar. Itu adalah seorang wanita yang berusia sekitar 30-an atau lebih. Saat dia berjalan keluar, aroma harum mengalir ke arah mereka. "Oh, bukankah ini Tuan Kalajengking Kegelapan? Bukankah kamu baru datang ke sini beberapa bulan yang lalu? Mungkinkah Anda tahu bahwa saya telah memperoleh beberapa harta karun dan datang ke sini untuk memeriksanya?" Suara wanita itu lembut dan dia memperlihatkan senyuman menawan. Tatapannya melewati Wang Lin dan sedikit keterkejutan muncul di matanya. Patriark Kalajengking Kegelapan tersenyum dan menggenggam tangannya. "Hari ini saya di sini hanya untuk menemani rekan kultivator ini." Wanita itu tersenyum dan dengan hati-hati memandang Wang Lin. Dia membungkuk dan berkata, "Rekan kultivator, tolong ikuti saya ke atas. Jika Anda butuh sesuatu, silakan tanyakan saja." Ekspresi Wang Lin tetap tenang dan dia menggenggam tangannya sedikit sebelum mengikuti wanita itu ke atas. Lantai 2 tidak besar, dengan hanya beberapa kursi yang indah. Wang Lin duduk dan memandang wanita itu. Patriark Kalajengking Kegelapan berdiri di belakang Wang Lin dan tidak duduk. Ketika wanita itu melihat ini, matanya menampakkan cahaya aneh yang sangat tersembunyi. Dia menundukkan kepalanya dan dengan lembut berkata, "Saya ingin tahu apa yang dibutuhkan oleh rekan penggarap." Kristal mutasi api yang berkobar. Wang Lin perlahan berkata saat pandangannya beralih dari wanita itu dan menuju pintu masuk ke lantai 2. Ada kilatan cahaya di matanya. Orang tua ini juga menginginkan kristal mutasi api yang berkobar. Saat Wang Lin berbicara, suara dingin datang dari pintu masuk ke lantai 2. Tak lama kemudian, seseorang keluar.
Orang ini mengenakan jubah merah menyala dan rambut putih acak-acakan. Namun, sepertinya ada lautan api di dalam tubuhnya, dan suhu di dalam segera meningkat. Setiap langkah yang diambilnya meninggalkan jejak api, namun api tidak membakar tangga tersebut. Mereka tampak terbakar di udara tipis dan perlahan menghilang. Ada bekas api di antara alisnya. Apinya tampak seperti aslinya dan tampak menyala. Ketika dia tiba di lantai 2, tatapannya bertemu dengan tatapan Wang Lin. Kultivator, biarkan orang tua ini memiliki kristal mutasi api yang berkobar. Wang Lin tersenyum. Bab 1376. Apakah kamu berani bertarung? 1. Penyakit surga ketiga. Baik di alam batin maupun alam luar, klan atau sekte, penggarap penyakit hawar surga ketiga adalah tokoh dikdaya yang tak seorang pun berani memprovokasi. Mereka semua memiliki status yang sangat tinggi dan menikmati kekuasaan yang besar. Di alam batin, jika sebuah sekte di wilayah peringkat 8 di lautan awan mempunyai penanam penyakit hawar surga yang ketiga, maka mereka akan menjadi sekte yang berada di puncak. Bahkan wilayah peringkat 9 tidak memiliki banyak penggarap penyakit hawar surga ketiga. Kekuatan alam batin jauh lebih rendah dibandingkan dengan alam luar. Orang tua yang muncul sebelum Wang Lin adalah kultivator Heaven's Blade ketiga. Klan Fire Sparrow adalah salah satu klan teratas sistem bintang kuno. Mereka memiliki kekuatan untuk mengirimkan penggarap penyakit hawar surga ketiga untuk menjadi pemimpin klan burung pipit api di tanah jatuh. Wang Lin sudah lama memperhatikan aura klan burung pipit api sebelum masuk. Dia sama sekali tidak terkejut dengan kemunculan lelaki tua ini. Setelah melihat klan burung pipit api di tanah jatuh, Wang Lin tersenyum. Orang tua dari klan burung pipit api memasuki lantai 2 dan duduk dengan santai. Matanya berbinar dan dia mulai mengamati Wang Lin. Meski dia terlihat tenang, dia sangat waspada. Dia secara alami mengetahui Dark Scorpion Patriarch dan apa tingkat kultivasinya yang seharusnya. Tetapi bahkan orang seperti dia pun tidak memenuhi syarat untuk duduk dan berdiri di sana seperti seorang pelayan. Hal ini membuat Wang Lin sangat misterius di matanya. Selain itu, yang paling penting adalah dia tidak bisa melihat melalui kultivasi Wang Lin. Tidak peduli bagaimana perasaan ilahi menyebar, dia tidak dapat menemukan aura kultivasi apapun dari Wang Lin. Apalagi mengetahui dari mana klan Wang Lin berasal. Orang-orang di sistem bintang kuno tidak selalu memiliki tanda di antara alis mereka. Beberapa penggarap yang kuat dapat menyembunyikan tanda klan mereka, sehingga mustahil bagi orang lain untuk mendeteksinya. Kamu ingin aku membiarkanmu memiliki kristal mutasi api yang berkobar. Wang Lin mengungkapkan senyuman yang bukan senyuman saat dia melihat pria tua dari klan burung pipit api. Pikiran orang tua itu bergetar. Dia hampir merasa takut saat menghadapi Wang Lin. Setelah merenung sebentar, dia menggenggam tangannya. Kristal mutasi api yang berkobar sangat bermanfaat bagi klan burung pipit api milikku. Orang tua ini. Ketika dia sampai pada titik ini, Wang Lin mendengus dingin. Mendengus dingin ini membuatnya seolah-olah jutaan sambaran petir meledak di dalam lantai 2 paviliun. Ekspresi wanita menawan itu langsung berubah. Dia tanpa sadar mundur beberapa langkah dan wajahnya menjadi pucat. Adapun lelaki tua dari klan burung pipit api, tubuhnya bergetar hebat. Menghadapi suara ini, dia merasa seperti ditabrak kereta 1.000.000 kilogram. Jiwa aslinya bergetar, pupil matanya mengecil, dan dia batuk seteguk darah.
Api di dalam tubuhnya sepertinya kehilangan kendali dan keluar dari tubuhnya. Kursi di bawahnya berubah menjadi abu dan apinya hampir menyebar. Wang Lin melambaikan tangannya dan angin tak kasat mata bertiup ke arah lelaki tua dari klan burung pipit api. Api di sekitar lelaki tua yang baru saja menyebar itu padam oleh angin. Sebagian darinya dipaksa kembali ke tubuh lelaki tua itu. Wajah lelaki tua itu langsung memucat dan dia segera mundur. Dia mundur 3 langkah berturut-turut. Setiap langkah yang diambilnya meninggalkan jejak kaki yang dalam di lantai 2. Jejak kaki itu berwarna hitam, seperti terbakar, dan muncul asap putih. Setelah 3 langkah, lelaki tua itu mengeluarkan suara gemuruh dan seluruh api di tubuhnya meletus untuk menghentikan dirinya agar tidak mundur. Namun, pada saat ini, tatapan dingin Wang Lin bertemu dengan tatapan lelaki tua itu. Tatapan Wang Lin seperti pedang. Tajam tak kasat mata yang menembus mata lelaki tua itu dan langsung menyerang jiwa aslinya dengan kekuatan destruktif. Bahkan energi asal dalam tubuh lelaki tua itu tidak mampu menghentikan pedang tak kasat mata ini. Dia mundur sekali lagi, dan ketakutan yang tak terlukiskan muncul di matanya. Di dalam tubuhnya, pedang tak kasat mata mendekat, tapi pedang itu tidak menembus jiwa aslinya. Sebaliknya, ia berputar mengelilingi jiwa asalnya dan perlahan menghilang. Semua ini terjadi dalam sekejap, tapi bagi lelaki tua dari klan burung pipit api, itu seperti mimpi buruk. Dia berjalan di garis antara hidup dan mati. Wang Lin menarik pandangannya dan perlahan berkata, "Kamu tidak bisa menyebut dirimu seperti ini di hadapanku." Lingkungan sekitar benar-benar sunyi, dan wanita menawan itu menarik napas dalam-dalam. Tatapannya terhadap Wang Lin dipenuhi dengan rasa hormat, dan ada rasa kagum yang tersembunyi di matanya. "Oh, junior itu ceroboh. Saya meminta senior untuk mohon maafkan saya. Junior tahu dia salah." Orang tua dari klan burung pipit api dipenuhi keringat dan gelombang besar muncul di benaknya. Dia jelas tahu bahwa jika pria ini ingin membunuhnya, itu akan sangat mudah. Dia tidak lagi memiliki kesombongan seperti saat dia keluar, dan dia dengan hormat berdiri di samping tidak lagi berani mencari tempat duduk untuk diduduki. Seolah-olah tidak ada seorang pun yang memenuhi syarat untuk duduk di hadapan pemuda ini. Wang Lin mengabaikan lelaki tua dari klan burung pipit api dan dengan santai berkata, "Bawakan aku semua kristal mutasi api berkobarmu." Wanita menawan itu dengan hormat membungkuk, lalu dia mengeluarkan sebuah batu giok dan meremasnya. Giok itu mulai bersinar dan wanita itu melambaikan tangannya. Giok itu terbang menuju dinding sebelum Wang Lin dan menyatu dengannya. Dinding segera mulai bergerak dan riak muncul di sana. Tak lama kemudian, dinding menjadi transparan, memungkinkan seseorang melihat ke dalam dengan jelas. Di dalam dinding ada 3 batu putih seukuran kepalan tangan yang berputar perlahan. Wanita menawan itu menundukkan kepalanya dan berbisik, "Senior, klan naga lapis baja saya tidak memiliki banyak kristal mutasi api berkobar untuk dijual, hanya ada 3 keping." Awalnya, rekan penggarap Hu datang lebih dulu untuk menukarnya. Karena senior juga menginginkannya, hal itu menyulitkan junior. Orang tua dari klan burung pipit api memandangi ketiga batu putih itu dan menghela nafas secara diam-diam. Dia menggenggam tangannya. Karena senior menginginkannya, bagaimana junior berani bersaing? Tatapan Wang Lin melewati dinding. Tidak ada kristal di dinding, itu hanyalah gambar yang dihasilkan oleh mantra untuk dilihat orang. Dengan lambaian tangan kanannya,
3 pil muncul di genggamannya. Saat pil itu muncul, kekuatan api muncul, membuatnya tampak seperti 3 bola api. Wang Lin melemparkan ketiga pil itu ke arah wanita menawan itu. Ketika wanita itu melihat ketiga pil itu, matanya bersinar dan dia menangkapnya. Setelah melihat lebih dekat, dia menjelaskan, ini adalah pil jiwa yang terbuat dari jiwa binatang api berkualifikasi tinggi. Wang Lin perlahan berkata, apakah itu cukup untuk kristalnya? Wanita menawan itu menarik napas dalam-dalam lalu mengamati kristal itu lebih dekat. Lalu dia mengangguk. Itu cukup. Tepat pada saat ini, lelaki tua dari klan burung pipit api berkata, rekan kultivator Zhao, bisakah lelaki tua ini melihat pilnya? Meski ekspresi lelaki tua itu tetap tenang, hatinya kacau. Saat dia melihat pil tersebut, dia merasakan aura yang mengguncang hatinya. Wanita menawan itu memandang lelaki tua dari klan burung pipit api dengan ragu-ragu. Namun, setelah melihat Wang Lin yang tidak berbicara dan menutup matanya seolah dia tidak peduli, dia mengangguk. Dia menyerahkan satu pil kepada lelaki tua dari klan burung pipit api. Lelaki tua itu menarik napas dalam-dalam dan akal sehatnya masuk ke dalam salah satu pil. Tubuhnya bergetar dan matanya menunjukkan cahaya aneh. Lalu dia melihat lebih dekat sebelum menutup matanya. Setelah sekian lama, dia membuka matanya dan mengembalikan pilnya. Meskipun ekspresinya tidak berubah, gelombang mengerikan muncul di hatinya. Esensi. Ini adalah esensi api. Pil ini mengandung sedikit esensi api. Meskipun pil ini tidak banyak berguna bagi orang lain, namun sangat bermanfaat bagi klan burung pipit apiku. Namun, dari mana esensi ini berasal? Wang Lin membuka matanya dan dengan santai menatap lelaki tua dari klan burung pipit api. Dia mengungkapkan cibiran yang tidak terlalu mencolok dan perlahan berkata, bawakan ketiga kristal itu. Wanita menawan itu dengan cepat mengangguk. Dia meminum 3 pil itu dan kemudian segera turun ke bawah. Pavilion menjadi sunyi, dan lelaki tua dari klan burung pipit api masih merenung. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Wang Lin tidak terburu-buru. Sesaat kemudian, langkah kaki bergema dan wanita menawan itu bergegas. Namun, di hadapannya berdiri seorang pria parubaya. Dia mengenakan jubah Taoisme dan mengeluarkan rasa tertekan tanpa menunjukkan kemarahannya. Wanita menawan itu mengikutinya dan tampak sangat hormat. Saat pria itu muncul, Dark Scorpion Patriarch di belakang Wang Lin bergerak. Dia membungkuk ke sisi Wang Lin dan berbisik, Tuan Muda Klan Naga Lapis Baja. Aneh, dia memiliki status yang sangat tinggi dan jarang datang ke sini. Setelah pria itu sampai di lantai 2, dia tertawa. Dia bahkan tidak melihat lelaki tua dari klan burung pipit api dan menggenggam tangannya pada Wang Lin. Saya akan meminum pil senior. Ini adalah 3 kristal mutasi api yang berkobar. Saat dia berbicara, dia melambaikan tangannya dan 3 batu putih muncul di tangannya. Mereka melayang menuju Wang Lin. Setelah melihat Wang Lin menyimpannya, matanya berbinar dan dia tertawa. Apakah senior punya lebih banyak pil itu? Apakah ada hal lain yang ingin Anda tukarkan? Saya punya banyak pil. Saya hanya tidak tahu apa yang bisa Anda ambil untuk diperdagangkan. Wang Lin tersenyum dan memandang pria paruh baya itu. Setelah ditanyai kembali, lelaki tua itu terkejut sesaat dan berkata, planet manapun yang memiliki tetua jatuh dapat menjual boneka dan kristal mutasi api berkobar, tetapi klan naga lapis baja saya memiliki 3 harta karun.
Anda hanya bisa mendapatkan 3 harta karun ini dari klan naga lapis baja saya. Yang pertama adalah sisik naga. 3.982 timbangan menjadi satu set, dan berisi darah klan saya. Setelah menggunakan mantra dengannya, itu bisa membentuk perlindungan berlapis-lapis. Tidak ada harta karun biasa yang bisa menembus. Ia bahkan dapat memblokir beberapa mantra. Setelah ini, dia melihat ke arah Wang Lin dan berkata, ada juga harta karun kedua, naga tulang putih. Naga ini dibuat dari pemurnian kerangka anggota klan naga lapis baja yang telah mati selama beberapa generasi. Jumlahnya tidak banyak, tetapi setiap naga tulang putih memiliki kekuatan yang menghancurkan bumi. Juga, mereka sudah mati, jadi mereka akan hidup selamanya. Oh, bagaimana dengan harta karun ketiga? Wang Lin tersenyum. No. Bab 1377. Apakah kamu berani bertarung? 2. Tuan muda klan naga lapis baja tersenyum dan perlahan berkata, harta karun ketiga dari klan naga lapis baja saya adalah yang terkuat. Itu disebut pil keruntuhan naga. Anda tidak mengkonsumsi pil ini. Sebaliknya, mereka meledak dan melukai musuh. Yang satu tidak kuat, tetapi dengan ratusan, ribuan, puluhan ribu, kekuatannya tidak ada habisnya. Dari 3 harta karun klan naga lapis baja milikku, 2 harta karun terakhir dihadiahkan kepada kita oleh Kaisar Agung. Hanya klan naga lapis baja milikku yang memilikinya. Mata Wang Lin berbinar. Setelah merenung sebentar, dia berkata, saya tidak menginginkan sisik naga atau naga tulang putih. Namun, saya tertarik dengan pil Dragon Collapse. Biarkan saya melihatnya. Tuan muda klan naga lapis baja meraih kehampaan dan menggunakan metode yang tidak diketahui hingga menyebabkan pil putih muncul di tangannya. Dia melempar pil itu dan terbang menuju Wang Lin. Wang Lin menangkapnya dan melihat lebih dekat. Pil ini mengandung 4 aura. Keempat aura ini sangat kacau dan membentuk keseimbangan yang aneh. Setelah keseimbangan ini rusak, ledakan yang dihasilkan akan sama dengan serangan seorang penggarap Nirvana Scryer. 1 pil jiwa untuk 100 pil ini. Kata-kata Wang Lin tegas. Tuan muda klan naga lapis baja merenung sejenak. Kemudian matanya berbinar dan dia mengangguk. Oke, aku ingin tahu berapa banyak senior Dragon Collapse pil yang ingin ditukar. 10.000. Murid tuan muda klan naga lapis baja menyusut dan dia mengangguk. 10.000 pil keruntuhan naga sudah cukup untuk mengancam para penggarap penyakit hawar surga yang pertama. Dia melambaikan tangan kanannya dan ada kilatan cahaya. Pil naga runtuh jatuh satu persatu, membentuk gunung kecil. Wang Lin melambaikan lengan bajunya dan kemudian, setelah mengumpulkan 10.000 pil, dia meninggalkan 100 pil jiwa. Dia bangkit dan pergi, dan Dark Scorpion Patriarch dengan cepat bangkit dan mengikuti. Setelah meninggalkan pavilion, Wang Lin menyeringai. Dia berbalik ke arah Patriark Kalajengking Kegelapan dan memerintahkan, kembalilah ke klan Kalajengking Kegelapan dulu. Aku punya beberapa masalah pribadi yang harus diselesaikan. Patriark Kalajengking Kegelapan mengangguk. Dia takut untuk bertanya alasannya dan segera pergi. Ekspresi Wang Lin tetap tenang. Dia perlahan berjalan di dalam kota klan naga lapis baja. Dia sudah memasang umpan dan kini tinggal menunggu targetnya menggigit. Aku menyerang langsung ke klan Guntur Sebar sebelumnya, tapi untuk klan burung pipit api, aku akan meminta mereka mengirimku masuk. Wang Lin berjalan sebentar dan kemudian berbalik tak lama kemudian.
Kamu telah mengikutiku sepanjang jalan. Apakah kamu mencari kematian? Suara Wang Lin terdengar dingin. Saat suaranya bergema, riak muncul 100 kaki di belakangnya. Orang tua dari klan burung pipit api keluar. Dia tampak sangat hormat dan menggenggam tangannya. Senior, tolong jangan marah. Junior telah mengikuti senior untuk membuat rade. Wang Lin tidak berbicara, dia hanya dengan dingin menatap lelaki tua dari klan burung pipit api. Keringat keluar dari dahi lelaki tua itu dan dia dengan cepat berkata, Junior memiliki kristal mutasi api yang berkobar dalam jumlah besar. Jika senior mau, senior bisa menukarkan semuanya. Junior hanya menginginkan pil itu. Wang Lin dengan santai bertanya, berapa banyak kristal mutasi api berkobar yang Anda miliki? Saya punya 100 buah dengan ukuran yang sama dengan yang senior lihat sebelumnya. Pikiran orang tua itu terguncang oleh bagian Wang Lin. Hanya setelah beberapa kalimat, pakaiannya basah kuyup. Wang Lin dengan tenang berkata, bawa mereka kemari. Orang tua itu ragu-ragu sejenak. Kemudian dia mengatupkan giginya dan tangan kanannya mengenai bekas api di antara alisnya. Lalu bola api biru terbang menuju Wang Lin. Setelah Wang Lin menangkapnya, dia Era menyadari bahwa api kecil ini seperti tas berisi, dan di dalamnya ada 100 kristal. Meski ukurannya berbeda-beda, rata-rata tidak jauh berbeda. Wang Lin mengeluarkan 100 pil jiwa dan melemparkannya ke orang tua itu. Kemudian Wang Lin mengambil satu langkah dan menghilang dari kota. Ketika dia muncul kembali, Wang Lin sudah berdiri di puncak gunung. Dengan lambaian tangannya, 10.000 pil naga runtuh muncul di sekitar area tersebut. Mata Wang Lin menjadi dingin dan dia mencibir. Meskipun pil jiwa mahal, satu pil tidak memiliki nilai yang sama dengan 100 pil ini, yang masing-masing pil setara dengan serangan seorang penggarap Nirvana Skrier. Klan Naga Lapis Baja, karena kamu ingin terlibat, maka jangan salahkan aku karena kejam. Dia mencibir dan melambaikan tangan kanannya. Lalu budidayanya menyebar. Tato api di mata kirinya terbang keluar dan lautan api segera mengelilingi 10.000 pil naga runtuh. Menyaring, kata Wang Lin, dan apinya berubah menjadi biru. Saat ia melintas, pil naga runtuh muncul. Pil-pil itu mulai meleleh di bawah panas yang menyengat ini. Mantra Dao, Fius. Segala sesuatu di dunia ini, baik itu mantra, harta karun, kekuatan, hukum, semuanya menyatu untukku. Mantra Dao Dao Master Blue Dream sangat kuat dan sangat membantu Wang Lin. Pada saat ini, dengan bantuan api dan mantra Dao, 10.000 pil keruntuhan naga mulai digunakan secara bertahap. Suhu api menjadi semakin kuat. Pil emas seukuran paku muncul di lautan api. Pada akhirnya, tangan kanan Wang Lin mengulurkan tangan dan semua api masuk ke dalam pil. Pil kecil ini mengandung kekuatan penghancur yang menghancurkan surga. Itu bukan lagi 4 aura yang menyatu, tapi 5. Aura ekstranya adalah kekuatan api. Hasilnya, kekuatan pil meningkat pesat. 10.000 pil digabungkan menjadi satu, dan tidak ada kehilangan kekuatan. Hasilnya, hal ini sebanding dengan penghancuran diri seorang penggarap penyakit hawar surga yang pertama. Dengan mantra Fius Dao, perubahan terjadi, dan itu menjadi sangat dekat dengan penghancuran diri Heaven's Blight yang kedua. Lalu saya tambahkan aura kelima yaitu api. Sekarang pil tersebut dapat menampilkan kekuatan ledakan penggarap penyakit hawar surga ketiga. Mata kanan Wang Lin bersinar dan guntur muncul.
Itu berubah menjadi tato guntur dan terbang ke pil emas. Suara letupan bergema dari pil emas dan mulai menyatu sekali lagi. Saat menyatu, dunia berubah warna dan guntur mulai berkumpul, memasuki pil. 6 aura. Menambah mantra Scatter Thunder Clan, itu bisa melukai para penggarap Heaven's Blade keempat. Mata Wang Lin dipenuhi niat membunuh. Dia menggigit ujung lidahnya dan memuntahkan darah. Ini adalah darah dewa kuno, dan mengandung energi asal esensi dari jiwa asalnya. Darahnya mendarat di pil emas. Pil emas segera menjadi redup karena darah dan memancarkan cahaya berwarna darah. Darah ini dipenuhi dengan niat membunuh. Menambahkan darah dewa kuno dan energi esensi, itu akan cukup kuat untuk mengancam para penggarap penyakit Hawar Surga kelima. Wang Lin melambaikan tangan kanannya dan kristal mutasi api berkobar yang diperolehnya terbang keluar. Api dari mata kiri Wang Lin mengelilingi kristal dan mulai menyatu. Kristal ini tidak bisa membuat Vermilion Birdku terbangun untuk keempat kalinya, tapi dengan kendali apiku, aku bisa mengubahnya menjadi harta karun. Kekuatan penghancurnya tidak akan lebih lemah dari pil keruntuhan naga yang baru saja kusempurnakan. Wang Lin tidak ragu menggunakan mantra Dao untuk menggabungkannya. Tanda Vermilion bersamar-samar muncul di mata kirinya, membuat apinya semakin kuat. Penyakit surga kelima, lalu kenapa? Jika kamu benar-benar datang dengan avatarmu, maka aku akan membuatmu punah di sini. Jika Anda datang dengan tubuh asli Anda dan menggunakan kultivasi langkah ketiga, saya tidak yakin Anda akan selamat. Bagaimanapun juga, kultivator langkah ketiga dapat dengan mudah menghancurkan seluruh tanah jatuh. Biarpun tidak ada yang menghentikanmu, paling-paling aku akan kabur saja dari sini. Umpannya telah dipasang di klan burung pipit api, jadi mereka secara alami akan datang dan menemukanku. Wang Lin mendengus dingin, dan api di depannya menyusut. Semua kristal mutasi api berkobar telah dimurnikan menjadi kristal biru tua. Tidak hanya mengandung esensi api, tapi ada juga bayangan burung Vermilion. Niat membunuh di mata Wang Lin menjadi lebih kuat. Dia mengangkat tangan kanannya ke langit dan dua binatang rusa muncul. Saat mereka muncul, Wang Lin berteriak, masih ada satu segel lagi pada pedang patah yang ditusukkan ke bangkai rusa. Saya ingin melihat apakah saya dapat membukanya sekarang setelah esensi guntur saya selesai. Saat dia berbicara, guntur bergemuruh di dalam tubuhnya dan berkumpul di jari telunjuknya. Guntur membentuk jaring, dan suara letupan bergema gila-gilaan dari jarinya. 1 sinar, 2 sinar, 100 sinar, 1000 sinar, 10.000 sinar, 1 juta sinar energi pedang meletus dari jaring guntur dan terus meningkat. Akhirnya, 10 juta sinar energi pedang keluar dari batasan jaring petir. Dalam sekejap, seluruh langit ditutupi energi pedang dan niat membunuh yang tak ada habisnya menyebar, 10 juta, 20 juta. Hingga akhirnya terhenti di angka 39,99 juta. Aku masih belum bisa membuka segelnya sepenuhnya, tapi aku memecahkan sebagiannya, membuat kekuatan energi pedang meningkat pesat. Sekarang saatnya bertempur. Wang Lin berdiri dan tertawa terbahak-bahak. Aku menunggumu di sini, apakah kamu berani bertarung? Tawanya menggemparkan dengan maksud untuk menantang, dan menyebar ke segala arah. Pada saat ini, semua pembudidaya di planet ini dengan jelas mendengar ini. Di kediaman di kota di sisi timur planet, lelaki tua dari klan burung pipit api berdiri di sana dengan ekspresi serius.
Ada 7 anggota klan Fire Sparrow lainnya yang berdiri di sampingnya. Mereka tidak bisa menyembunyikan keterkejutan di mata mereka. 100 pil jiwa dibakar di hadapan orang tua itu dan perlahan-lahan meleleh. Bahkan jiwa-jiwa pun terbakar hingga menghilang, hanya menyisakan setetes darah. Itu memancarkan cahaya iblis. Seperti yang kuduga, alasan pil ini mengandung esensi adalah karena setetes darah ini. Ini, darah macam apa ini? Orang tua dari klan burung pipit api menarik napas dalam-dalam, tetapi pada saat ini, tawa yang dipenuhi dengan niat untuk menantang dan niat membunuh bergema. Orang tua dari klan burung pipit api tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat ke atas. Di saat yang sama, di tanah suci klan naga lapis baja, kepala klan dan Master Simo sedang duduk di dalam paviliun. Di depan mereka berdiri seorang pria. Dia adalah tuan muda klan naga lapis baja. Ayah, aku sudah menghadiahkan 10.000 pil Dragon Collapse, seperti yang kamu pesan. Ekspresi Patriark Naga Lapis Baja suram saat dia melihat ke arah Master Simo di samping dan berkata, orang ini mencuri 10.000 pil keruntuhan naga dari klan Naga Lapis Baja milikku. Saya meminta Guru Simo untuk membantu saya menangkap orang ini. Saya akan memberi penghargaan besar kepada senior setelah dia tertangkap. Tuan Simo tersenyum. Saat dia hendak berbicara, sebuah tawa bergema di langit. Tertawa itu sebuah tantangan. Itu juga dingin dan penuh dengan niat membunuh yang tak ada habisnya. Aku menunggumu di sini, apakah kamu berani bertarung? Bab 1378, Generasi Master. Ekspresi Tuan Simo berubah dan dia tiba-tiba berdiri. Matanya seperti guntur saat dia melihat ke kejauhan. Tatapannya seolah mampu menembus segala penghalang. Tatapannya meluas ke kejauhan dan melihat Wang Lin berdiri tegak di puncak gunung. Saya meremehkan kelicikannya. Namun, sebelum kekuatan absolut, semuanya tidak ada gunanya. Master Simo mencibir sambil melangkah maju dan kemudian menghilang tanpa jejak. Hanya duo ayah dan anak dari klan naga lapis baja yang tersisa, ekspresi mereka suram. Ayah, tingkat kultivasi kultivator itu tinggi dan dia tidak sederhana. Dia bersembunyi di sini, dan kami, kata tuan muda klan naga lapis baja dengan lembut. Patriark Naga Lapis Baja dengan muram berkata, tentu saja dia bukan orang yang sederhana, jika aku tidak salah. Dia adalah orang yang memusnahkan klan Guntur Pencar dan membunuh kepala tetua mereka. Kemudian dia diburu oleh Dewan Kedaulatan dan menyegel 100.000 petani. Apa? Tuan muda klan Naga Lapis Baja terkejut dan ekspresinya berubah drastis. Kalau tidak, mengapa kultivator langkah ketiga seperti Master Simo datang ke sini? Jika bukan karena kultivasinya yang begitu kuat, bagaimana ayahmu bisa membantunya? Lagi pula, orang yang menghancurkan klan Guntur Penyebar bukanlah kultivator langkah ketiga. Kalau tidak, mengapa saya harus membantu Master Simo? Tuan muda klan Naga Lapis Baja merenung sejenak dan kemudian dengan lembut berkata, jika Simo senior berhasil, itu akan baik-baik saja, tetapi jika tidak ada kemungkinan, bahkan jika dia tidak mati, dia akan terluka parah. Dia akan mencoba yang terbaik untuk melarikan diri untuk menyembuhkan, apalagi berurusan dengan kita. Biarpun dia datang mencari masalah untuk kita, aku akan membuatnya agar dia tidak pernah pergi. Ayahmu, bagaimanapun juga, adalah penatua jatuh ke-9 dan perwakilan dari Dewan Jatuh. Dia tidak akan berani. Patriark Naga Lapis Baja tampak bangga saat dia melambaikan lengan bajunya dan pergi.
Ekspresi Wang Lin tenang, tidak menunjukkan emosi saat dia melihat ke langit. Tangannya berada di belakang punggung dan jubah putihnya berkibar tertiup angin. Jika seseorang melihatnya dari kejauhan, dia tampak seperti makhluk surgawi. Dia berdiri di sana dan tampak menyatu dengan dunia itu sendiri. Dia adalah surga. Dia adalah bumi. Anak dari 2000 tahun yang lalu kini telah tumbuh dan berdiri di puncak budidaya. Dia bahkan berani menantang para penggarap langkah ketiga. Bahkan jika kultivator langkah ketiga hanya ada di sini dengan avatarnya dan hanya memiliki budidaya penyakit hawar surga kelima. Namun, di dunia ini, baik di alam batin maupun alam luar, selain Wang Lin, berapa banyak yang berani menantang penggarap langkah ketiga. Saat ini, Wang Lin mengandung aura master generasi. Di bawah sifat tenangnya, tersembunyi badai yang menantang surga dan niat membunuh yang mengerikan. Dia berani melawan surga, melawan takdir, dan melawan Dao. Ini adalah Wang Lin. Dao surgawi ingin mencuri nyawa Limuan, tetapi dia telah mempertaruhkan segalanya demi kesempatan bertahan hidup. Dia telah memadatkan Joss Flames tetapi kemudian meninggalkannya, hanya mengandalkan 5 esensinya untuk memicu gerbang kekosongan besar. Dia berjalan menyusuri jalan kuno yang hampir tidak diketahui lagi oleh siapapun. Dia telah memimpin orang-orang di 7 juta dunia untuk menerobos surga dan keluar dari penjara mereka. Dia telah membunuh kepala tetua klan Guntur Sebar meskipun tingkat budidayanya lebih rendah. Dia telah menggunakan kekuatannya sendiri untuk mengisi daya melalui sistem bintang kuno untuk membawa pulang Li Qianmei. Dia telah menyebabkan kekacauan di sistem bintang kuno dan diburu oleh seluruh sistem bintang kuno. Dengan semua yang telah dia lakukan, bahkan King Xuang I akan menghela nafas dan tahu dia bukan tandingannya. Ini adalah Wang Lin. Dia berjalan di dunia bukan mencari keabadian, tetapi untuk hidup benar tanpa penyesalan dan tidak melakukan apapun yang membuat dia malu. Energi pedang memenuhi dunia, dan hanya satu yang hilang dari mencapai 40 juta sinar energi pedang. Awan tersebar, dan pada saat ini, tidak mungkin untuk mengetahui apakah dunia mengandung energi pedang atau energi pedang mengandung dunia. Ketika tangan kanan Wang Lin menunjuk, hampir 40 juta sinar energi pedang mulai berkumpul. Seolah-olah pusaran muncul di ujung jari Wang Lin dan menggerakkan semua energi pedang. Dalam sekejap, hampir 40 juta sinar energi pedang menghilang dan menyatu dengan jari telunjuk kanan Wang Lin. Jari ini mengandung kekuatan yang menghancurkan surga. Hanya satu jari yang mengandung kekuatan 40 juta sinar energi pedang. Gemuruh menggelegar bergema di langit dan pusaran muncul di kejauhan. Pusaran itu menghubungkan langit dan bumi. Itu dengan cepat ditutup dengan suara gemuruh yang menggelegar. Tuan Simo ada di dalam pusaran. Berani menantangku, Tuan Simo? Kamu punya nyali. Suara Tuan Simo bergema saat dia menyerang Wang Lin dari dalam pusaran. Sepertinya Master Simo telah menyedot kekuatan surga untuk membentuk pusaran ini, yang kemudian menjadi mantra untuk menyerang Wang Lin. Kamu benar-benar punya banyak omong kosong untuk dikatakan. Ekspresi Wang Lin tenang, dan ketika Tuan Simo tiba, tangannya membentuk segel. Gunung runtuh. Pada saat ini, gunung berapi ilusi muncul di sekitar Wang Lin. Dengan tingkat kultivasi Wang Lin, dia lebih kuat daripada saat King Sui masih terluka. Gunung berapi ilusi muncul satu per satu. Gemuruh tersebut membentuk gelombang suara mengejutkan yang menyebar jauh dan luas.
Wang Lin dikelilingi oleh gunung berapi. Ekspresinya tenang, tapi matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang kuat. Ekspresi Tuan Simo menjadi serius. Dia tidak akan berani meremehkan kekuatan seseorang yang bisa memicu gerbang Void tanpa Joss Flames. Saat ini, tangannya membentuk segel dan dia melambai. Pusaran di sekelilingnya terbang dan menyerang Wang Lin. Pada saat yang sama, jari Wang Lin yang menunjuk ke langit tanpa ampun diayunkan ke bawah. Gunung, runtuh dulu. Saat suara Wang Lin bergema, gunung berapi mulai bergemuruh. Asap hitam keluar dari gunung berapi, menutupi langit, dan bertabrakan dengan pusaran. Gemuruh menggelegar bergema di langit, menciptakan gelombang kejut yang kuat yang menyebar ke segala arah. Langit bergetar dan bumi retak. Saat ini, planet budidaya mulai bergetar. Gunung, runtuh kedua, runtuh ketiga. Gunung berapi meletus dan lahar merah menyembur menuju pusaran. Pada saat ini, suara gemuruhnya cukup keras hingga memecahkan gendang telinga seseorang. Retakan yang menghubungkan langit dan bumi muncul di dunia ini. Di langit, itu adalah celah spasial, dan di bumi, itu terhubung dengan celah dalam yang muncul. Gunung, keruntuhan keempat, keruntuhan kelima. Saat suara Wang Lin bergema, gunung berapi tersebut mulai saling tumpang tindih hingga membentuk satu gunung berapi sungguhan, dan gunung tersebut memulai letusannya yang merusak. Namun, meski gunung berapi ini terlihat sangat nyata, ia tidak memiliki jiwa dan hanya dibentuk oleh mantra. Pada saat ini, Wang Lin melompat ke udara dan tangan kanannya meraih ke bumi. Dia berteriak, "Karena gunung berapi ini tidak memiliki jiwa, maka saya akan memberikannya jiwa. Ekstrak jiwa semua gunung di planet ini." Saat suara Wang Lin bergema, planet budidaya bergetar dan bumi bergemuruh seolah-olah seekor naga sedang bergerak di bawah tanah. Salah satu gunung langsung runtuh menjadi tumpukan batu. Seolah-olah semua dukungannya diberikan sekaligus. Jiwa mereka, dukungan mereka, semuanya diambil sepenuhnya oleh Wang Lin. Gunung-gunung runtuh satu persatu saat jiwa gunungnya diekstraksi. Jiwa gunung terbang dan langsung berkumpul di tangan Wang Lin. Tidak ada gunung yang tersisa di planet ini. Satu-satunya yang tersisa hanyalah tumpukan batu. Wang Lin menahan semua jiwa gunung dari planet ini An melemparkannya. Jiwa gunung menyatu dengan gunung berapi tepat saat pusaran Master Simo tiba. Saat ini, gunung berapi yang dibentuk oleh Mountain Crumble memiliki jiwa. Jiwanya sangat kuat, seolah-olah dibentuk oleh jiwa gunung yang tak terhitung jumlahnya. Sekarang gunung berapi ini akhirnya menjadi gunung berapi sungguhan. Pada saat ini, Mountain Crumble akhirnya mencapai penyelesaian. Gunung, reruntuhan ke-9. Wang Lin langsung melompat ke kehancuran terakhir. Gunung berapi itu bergemuruh dan gemuruh yang menggelegar bergema seolah-olah badai sedang terjadi. Gunung berapi tersebut pecah, membentuk badai yang dipenuhi bebatuan, lahar, asap hitam, dan jiwa gunung. Badai ini bertabrakan langsung dengan pusaran Master Simo. Aura destruktif menyebar dan mendarat di tubuh Wang Lin. Pakaiannya berkibar dengan keras dan rambutnya berkibar. Wajahnya pucat, tapi bukan saja dia tidak mundur, dia juga menyerang Master Simo. Ekspresi Tuan Simo juga pucat. Ketika gelombang kejut menghantamnya, tubuhnya berubah menjadi seberkas cahaya dan dia menyerang. Gunung runtuh. Ini adalah mantra Bai Fan. Master Simo bergerak seperti kilat dan keluar dari gelombang kejut. Tangannya membentuk segel dan dia melambaikan tangannya.
Dia dengan dingin berteriak, surga seperti lukisan. Setelah dia berteriak, langit berubah dan riak yang tak terhitung jumlahnya muncul di udara. Distorsi muncul dan semua warna lainnya menghilang hingga menjadi putih bersih. Warna putih ini seperti lukisan. Ada banyak bayangan yang membentuk gunung dan sungai. Bumi sebagai tinta. Tuan Simo meraung, lalu bumi bergemuruh dan menjadi hitam pekat. Saat ini, seolah-olah bumi telah menjadi tinta. Akulah penanya, satu pena untuk menghancurkan surga. Selesaikan dao pemecah surgaku. Tuan Simo melambaikan tangan kanannya seperti pena. Dunia berubah saat dia melambaikan tangannya seolah dia sedang membentuk dunianya sendiri. Murid Wang Lin menyusut. Ketika dia mendiskusikan Dao dengan Li Qianmei, mereka juga berbicara tentang mantra, dan dia juga mendapatkan batu giok Simamo. Semua ini memungkinkan dia mempelajari mantra terkenal di Sekte Penghancur Surga, yang disebut Dao Penghancur Surga. Hanya ketua sekte dan ketua tetua dari Sekte Penghancur Surga yang bisa mempelajarinya. Itu sangat kuat. Tuan Simo, mungkinkah dia? 1. Putri Kaisar Langit King Lin Aka, mayat wanita yang dihidupkan kembali.